Ya, kemarin kita sudah sedikit review tentang BIM ya. Kalau tipenya BIM ya, tentang simple supported structure ya, yang paling sederhana kemarin itu ya. Ya, simple supported BIM. Jadi, kenapa enggak? Hmm. Jadi, tipe dari BIM itu, tipe struktur BIM itu ada yang namanya struktur ini ya, ada yang namanya cantilever, ya ini ada namanya simple structure, ada yang namanya overhang, ada yang namanya struktur kontinu, ada fixed end, cantilever, simply supported. Nah, ini ya. Kemudian berdasarkan eh, redundansinya dapat kita namakan menjadi struktur determinate dan indeterminate ya. Kalau A, B, C ini kita nama kelompokkan dalam struktur determinate atau tertentu ya. Sedangkan struktur D, E, F ini adalah struktur yang indeterminate. Kalau determinate kemarin itu dapat kita selesaikan hanya dengan mempergunakan tiga persamaan kesetimbangan. Nah, kalau indeterminate tidak bisa kita selesaikan hanya dengan tiga persamaan kesetimbangan ya. Pada kasus simple structure, simple supported beam itu ya seperti ini. Ini adalah simple supported beam. Bentar ya, ini kok nggak kelihatan tuh ya. Simple supported beam. Ini ada tumbuhan ya, ada tumbuhan pin dan tumbuhan roll ya. Ini akibat dari tumbuhan pin dan roller ini menyebabkan strukturnya tidak bisa bergerak ke atas atau ke bawah, tetapi pada tiap-tiap ujungnya masih mungkin mengalami rotasi ya. Nah, jadi kalau ada beban, maka dia ini katakanlah ini yang kedua ini terdefleksi dan ini akan mengalami rotasi pada ujung-ujung, pada tumbuhannya, ujung-ujungnya. Ya. Kemudian pada proses analisa secara statis untuk struktur BIM ini itu kemarin sudah saya demokan ya. Kita awali kemarin dengan mencari reaksi tumbuhan dulu ya. Mencari reaksi tumbuhan, kemudian setelah reaksi tumbuhan bisa kita cari, kita peroleh nilainya, kita dapat memperkirakan gaya dan momen pada sepanjang batangnya itu ya. Kayak bisa berubah kayak aksial ya, kayak normal, kayak geser, dan bending moment kemarin ya, dan bending moment ya. Oh, jadi kalau kemarin itu
Nah, struktur seperti ini, tumpuan struktur simple structure seperti ini ya. Ini tumpuan roll, ini tumpuan sendi ya. Bila kita kasih beban gini, beban P seperti ini, maka eh, batang ini akan mungkin terdeformasi seperti ini ya. 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 Ini titik ini dan titik ini katakanlah ini A, ini B, maka pada A dan B tidak akan mengalami displacement dalam arah vertikalnya, tetapi eh, pada titik A dan B ini masih memungkinkan terjadinya rotasi ya. Nah, ini rotasi ya, rotasi seperti itu ya. Di sini juga mungkin akan terjadi rotasi, tetapi tidak akan ada kayak dan akibat bebanan kita bisa eh, mencari katakanlah kemarin itu batangnya seperti ini ya. Sendi, roll, itu ya. Kalau kita beri beban, katakanlah bebannya merata seperti ini, maka pada eh, bila kita ingin tahu internal force di potongan ini, katakanlah potongan AA, bebannya adalah sendi, maka di sini akan ada yang pada titik AA ini ada gaya normal, ada gaya geser, dan ada momen ya, momen bending kemarin kan gitu ya, contoh soal kemarin. Bisa kita cari itu. Kemudian ada pun prosedur untuk eh, menganalisa ya bagaimana distribusinya itu. Ya, langkahnya pertama kita melakukan eh, batangnya itu kita potong seperti ini ya. Kita potong pada titik yang kalau katakanlah kita ingin mencari apa internal force yang terjadi sepanjang batang ini, kita kita potong pada titik AA itu ya, hingga kita bisa menentukan besar gaya normalnya, gaya geser, dan momen bendingnya. Kemudian pada ya kemudian dengan mempergunakan persamaan kesetimbangan dapat kita cari eh, distribusi normal force diagram, shear force diagram, maupun bending moment diagram. Ya, kemarin kan gitu ya. Ya, kemarin kan gitu ya. Dengan memotong itu kita bisa mencari itu ya shear force, normal force maupun bending diagram. Ya, seperti ini kemarin langkah-langkahnya untuk nyari ya. Biasanya untuk kasus simple structure beam, nah, dengan soal itu ya. Ini cara nyarinya kemarin seperti ini ya. Dengan ya ini salah satu contohnya. Nah, ya, sehingga bisa kita cari shear force diagramnya maupun BMT-nya ya. Seperti itu. Kemudian pada dasarnya buat struktur beam, ya, seperti ini.
bila dibebani di tengah-tengahnya maka akan mengalami deformasi ya, melengkung ya. Ini semula kan bentuknya eh, ini bentuknya semula kan seperti ini ya, lurus seperti ini. Tumbuh di sini, tumbuh sini, kemudian kasih beban di tengah-tengahnya, maka dia akan melengkung seperti ini, seperti gambar yang di samping ini. Eh, ini gambar seperti gambar di samping ini. Pada sisi pada batang ini akibat dari pembebanan itu melengkung seperti ini, seperti gambar yang di kanan. Dan di titik tengahnya ada yang namanya bidang netral. Ya. Di sisi bagian atas di sini ini akan mengalami beban tekan. Sedangkan di bawah bidang normal akan mengalami beban tarik ya. Bahwa ini akan mengalami beban tarik. Ya. Itu kondisi eh, batang BIM bila terdeformasi ya. Kemudian eh, salah satu teori sebenarnya untuk menganalisa BIM ini itu ada banyak teori ya. Salah satunya adalah classical BIM theory di mana atau lebih dikenal pula dengan nama Euler-Bernoulli BIM theory di mana asumsi yang digunakan pada analisa batang BIM ini dengan classical BIM theory ini adalah yang pertama eh, deformasi yang terjadi itu kecil dan penampang batang BIM yang terdeformasi itu tegak lurus pada bidang normalnya. Jadi ini adalah batang BIM ya. Bila ada beban load ini, maka batang BIM ini akan terdeformasi, akan melengkung ya. Tapi melengkungnya ini kecil sekali. Defleksinya itu kecil sekali. Dan permukaan ini, permukaan penambangan ini tegak lurus. Asumsinya selalu tegak lurus pada sumbu netralnya. Ya, ini menunjukkan defleksi. Ini adalah eh, gradien. Ini adalah gradiennya. C itu eh, C X itu adalah merupakan slope atau gradien pelengkungan. Ya, atau di sini ya, atau C atau tulis tangan ini ya, menunjukkan kelengkungan. Kemudian asumsi lainnya adalah materialnya itu material yang linear elastis. Artinya eh, material yang
Material beamnya itu kalau diuji tarik, nah, kan seperti ini ya, uji tarik ya. Ini masih ada di daerah ini. Ini adalah material linier elastis ya, daerah ini. Kalau sudah di atas ini adalah daerah plastis ya. Jadi materialnya masih di daerah linear elastis dan materialnya prismatis, artinya sepanjang batang itu penampangnya, luas penampangnya relatif konstan. Dengan berdasar asumsi tersebut, maka dihasilkan hubungan di antara defleksi merupakan fungsi dari X dan bending moment dan dapat dinyatakan dengan persamaan ini. Ya, jadi dapat dinyatakan dengan persamaan D kuadrat Y per dx kuadrat itu sama dengan momen dalam sumbu X bagi dengan EI. Dengan E itu adalah modulus elastisitas bahan, sedangkan I adalah momen inersia dari bahan ya. Jadi katakanlah ini adalah sumbu X dan ke atas itu adalah sumbu Y. Jadi momen yang terjadi momen ya adalah momen ya. Jadi merupakan sebuah fungsi dari eh, momen dan X dan eh, materialnya modulus elastisitas material ini kan cuma ini adalah tegangan maka modulus elastisitas adalah sigma per E di daerah linear elastis ya. Sedangkan I itu adalah momen inersia. Jadi kalau penampangnya seperti ini eh, lebarnya A katakanlah tingginya adalah B, maka momen inersianya untuk penampang seperti ini adalah 1/12 A B pangkat 3 ya, momen inersia ya. Ya, dan seperti yang kita tahu tadi, untuk menentukan besar deflek sebuah batang beam, ya, kita menerima beban P, ini adalah sumbu X, ke atas adalah merupakan sumbu Y, ya, maka dia akan melengkung, ya kan? Besarnya defleksi ya, Z itu dapat kita cari dengan mempergunakan persamaan hubungan ini tadi, ya. D kuadrat YX per DX kuadrat sama dengan MX per EI, kan seperti itu. Di mana bila eh, kita persamaan diferensial ini kita integralkan gini, ya, akan kita peroleh eh, D kuadrat Y per DX kuadrat itu sama dengan MX per EI ya. Bila kita integralkan akan menjadi DY per
dx sama dengan per EI, karena EI itu konstanta, integral mx dx ya. Dan bila ini kita integralkan sekali lagi, nah ini dapat kita definisikan sebagai Cx ya, atau slope. Tadi kan ada slope ya. Nah, C atau ya slope. Sehingga bila kita turunkan lagi, kita integralkan lagi, dx per dy ya, dy per dx itu sama dengan c ya kan. Bila kita integralkan lagi, akan kita peroleh y adalah sama dengan integral cx dx. Ini merupakan defleksi yang terjadi. Hmm? Ya, ini adalah eh, metode yang paling sederhana untuk mencari defleksi ya pada sebuah batang struktur beam simple structure. Ya, metode lain ada metode moment area, conjugate beam dan lain sebagainya. Ya, itu nanti lebih detail dipelajari di mata kuliah yang lain, mata kuliah statika struktur ya. Ini salah satu contoh untuk mencari besarnya defleksi bila sebuah batang struktur simple supported structure AB dengan beban terdistribusi W, panjangnya L, kurang lebih seperti ini caranya. Ya, dengan mempergunakan persamaan tadi. Ya, akan diperoleh besarnya maksimum defleksi adalah delta A itu. Ya, nanti bisa Anda belajar lagi. Ini masih review sedikit tentang bagaimana mencari besar defleksi yang terjadi. Ya, kemudian sekarang kita masuk ke materi eh, materi kita tentang bagaimana menurunkan persamaan elemen BIM ya. Kita menganalisa dengan mempergunakan metode elemen hingga atau elemen Steve. Ya, kita mencarinya seperti itu. Katakanlah kekakuan BIM ya. Eh, BIM itu apa? Struktur elemen BIM itu bentar, tulisannya itu dapat eh, apa namanya? Itu elemen BIM ini, BIM katakanlah panjangnya adalah L, gitu ya, BIM batang BIM yang panjangnya L. Eh, ini adalah sumbu X-nya, sistem koordinat lokalnya sumbu X, dan ini ada sumbu Y lokal ya, sistem koordinat lokalnya X dan Y, maka pada batang BIM itu akan memiliki 4 derajat kebebasan, yaitu pada nodal satu dan nodal 2. Nodal satu akan terdiri dari displacement dalam arah sumbu Y dan
kemungkinan rotasi dalam arah berlawanan arah dengan arah jarum jam. Itu merupakan jadi pada eh, elemen beam, gimana ya ini kok gak enak. Jadi eh, beam itu ini ya eh, ini dapat kita untuk umum dari elemen beam, untuk umum dari elemen beam ya itu ter- katakanlah panjangnya itu L nih dan ini dari dua nodal, nodal satu dan nodal dua di ujung-ujungnya, maka tiap-tiap ujungnya ini itu akan mengalami deformasi dalam arah deformasi positif dalam arah sumbu Y D1Y dan akan mengalami mungkin mengalami rotasi juga sebesar C1 ya dan eh, di samping itu juga ada gaya positif dalam arah sumbu Y yaitu F1Y dan momen positif dalam arah berlawanan arah jarum jam yaitu M1 tiap-tiap nodal. Jadi pada tiap nodal ada terdiri dari dua derajat kebebasan. Jadi pada elemen beam ini satu elemen beam itu terdapat empat derajat kebebasan pada tiap-tiap nodalnya. Ya, terdiri dari gaya positif arah vertikal di nodal satu maupun nodal dua. Ini adalah bentuk umum elemen beam dan perlu kita ingat tadi pada mekanik of material tadi ya dari pembahasan pada sebelumnya tadi bahwa konvensi tanda pada batang beam itu atau batang beam itu panjangnya L, dia akan mengalami beban di tengah tadi ya, itu pada ujung-ujungnya akan mengalami gaya positif, gaya positif ini ya, V ini, gaya geser positif V arahnya ke atas, ini akan positif bila seperti ini ya, yang sebelah kanannya turun ke bawah. Ya. Kemudian momennya akan ada momen positif bila eh, pada ujung sebelah kiri itu arahnya searah jarum jam dan ujung sebelah kanan positif, momen positif bila berlawanan arah jarum jam. Jadi bentuknya seperti ini. Yang bawah ini, adalah konvensi eh, batang beam di dalam analisa dengan eh, dalam metode dalam mekanik of material. Sedangkan pada metode elemen hingga adalah seperti atas itu ya. Jadi kalau batang tulisannya kok enggak ada, enggak enak tulisannya ini. Ya, jadi batang bim tadi ya, ini tumpuannya sendi, tumpuannya roll, kemudian dia mengalami beban merata, katakanlah AWX gitu ya.
beban beratnya, maka batang bim ini akan melengkung seperti ini. Ya, tadi kan seperti itu ya. Tuh, dia akan melengkung. Ya, akibat dari beban merata. Terpusat atau merata, dia akan melengkung seperti ini. Bila kita ini adalah sumbu X, atasnya sumbu Y ya. Bila kita tinjau bagian ini undeformed, ini deform ya sebelum berdeformasi. Bila kita tinjau bagian kecil aja, kenapa ya? Jalan. Kita tinjau elemen kecil ya, katakanlah bagian gini, nah, dapat kita gambarkan pada gambar yang kedua ini. Ya, ini sumbu X, sumbu Y. Bila kita tinjau elemen kecil ini AB ini untuk kondisi batang di sini ya, katakanlah di sini gambarnya ini dapat kita tulis gambar lurang seperti ini. Eh, kemudian akibat dari beban merata ini, maka batang bim akan berdeformasi seperti ini ya. Sehingga titik A, B, C, dan D akan menjadi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen ya. Kan akan ada slope sebesar C. Sama seperti ini ada gradiennya ya, ada kemiringan. Bila kita tinjau salah satu bagian dari batang elemen beam ini, bagian yang terkecil, maka free body diagramnya kan seperti ini ya. Ada momen ya, ada gaya geser V, bila panjangnya ini adalah dx, kemudian bebannya ini adalah Wx, yaitu dalam satuan Newton per meter ya, maka pada sisi kanan akan ada gaya geser sebesar V per dV dan ada momen sebesar M plus dm gitu ya, di mana eh, Wx itu adalah kecil sekali ya. Wx itu adalah gaya per satuan panjang. Jadi satuannya Newton per
meter, katakanlah gitu ya. Kemudian berdasarkan kondisi kesetimbangan free body diagram ini, eh, kita tahu bahwa jumlah gaya dalam arah vertikal harus sama dengan nol. Karena kondisinya kan diam kan. Udah. Nah, dari free body diagram ini dapat kita tahu bahwa gaya-gayanya adalah eh, P dikurangi dengan eh, W plus dV kurangi dengan Wx ya sama dengan nol ya. Sehingga dapat kita simpulkan Wx itu sama dengan Wx karena Newton per meter berarti Wx per dx ya Wx dx sehingga ini akan menjadi dv per dx ya. Jadi Wx adalah sama dengan minus dv per dx ya. Mungkin di sini ya saya perbesar di sini. Nah, bila batang itu kita potong gitu ya, ini adalah bebannya, adalah Wx, satuannya adalah Newton per meter, gitu ya, di mana panjangnya ini adalah elemen yang kita analisis adalah panjangnya hanya dx, maka pada sisi potongan sebelah kiri akan ada gaya geser V dan momen M. Ya. Sedangkan pada sisi sebelah kanan akan ada eh, gaya P karena positif kan arahnya ke bawah yang kanannya. Sedangkan momennya adalah M plus dm. Ini yang kiri ini V plus dV karena pada jarak X ya. Sehingga dari kesetimbangan kondisi kesetimbangan jumlah gaya dalam arah vertikal harus sama dengan nol. Ini kan kalau gaya-gaya yang positif adalah V, sedangkan pada sisi kanan ada gaya eh, V plus dV dan ada gaya Wx dx ya sama dengan nol. Sehingga dapat kita hitung bahwa hmm, Wx Wx dx sama dengan dV ya. Maka Wx akan sama dengan dV per dx ya. Demikian pula dengan momennya. Dengan momennya gimana ini? Ya, momen plus sigma momen kan juga harus sama dengan nol ya. Dengan asumsi positif ya. Dari free body diagram ini
kita tahu momennya adalah M minus M eh, ditambah M plus DM ya ditambah lagi dengan WX kali setengah DX. DX per 2 ya sama dengan nol. Sehingga bila kita jumlahkan ini bisa kita coret. Hmm, Dan bila kita bagi dengan DX, maka ini kan DM plus WX DX per 2 sama dengan nol. Bila kita bagi dengan DX, akan menjadi DM per DX. Gimana ya? Kok hilang? Ya, B, X, D, X per 2 sama dengan nol. Oh, ditambah juga dengan DM plus N ya. Oh, salah. Salah. BX lagi dengan DX, WX kalikan dengan DX, DX per 2 bagi dengan DX eh, sama dengan nol. Sehingga dan ada P ya. P ini kurang nih tadi ya. Ini DX plus P sama dengan nol. P DX. Saya ulangin aja ya. Buat hmm, ya, ya. Berdasarkan kondisi keseimbangan, jumlah momen harus sama dengan nol. Momen yang ada adalah P dx minus P dx ditambah dengan momen ditambah dengan Wx kalikan dengan setengah dx, Wx kalikan lebarnya dx kalikan dengan dx per 2 harus sama dengan nol. Kan gitu. Bila kita bagi dengan dx, maka akan diperoleh V sama dengan
M plus DM ya, sama dengan DM per DX. DM per DX. Atau eh, gimana ya? Eh, Nah, ini ketemu DM per DX. Ya, ini bila karena nilai ini untuk daerah yang sangat kecil ya, mendekati nol, eh, nilainya kan sama dengan nol. Wx dx kan sama dengan nol. Karena dx-nya itu kan kecil sekali, hampir mendekati nol. Sehingga diperoleh shear force itu besarnya adalah V sama dengan dm per dx. Nah, bila batang tadi ya, beam tadi kan seperti ini ya. Kemudian saat berdeformasi, eh, dia akan menjadi seperti ini ya. Bila kita tinjau pada bagian yang kecil saja sepanjang X ini, bentuknya kan seperti ini ya. Kelengkungannya ini adalah besarnya gayanya Newton per meter ya. Kemudian eh, panjangnya adalah X, maka displacement-nya pada arah sumbu Y adalah BDX atau radius eh, dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ini adalah garis normal, bidang normal, ya, membentuk sudut defleksi ini, sudut slope-nya ini C, dan defleksinya ini. Sehingga besarnya slope ini adalah kelengkungan ya, jari-jari kelengkungan yang terjadi. Dan kelengkungan itu sebuah kurva itu kan sama dengan super rho. Ya, itu nilainya adalah sama dengan momen per EI. Ya, di mana rho itu defleksi, besarnya jari-jari, V itu V ini tadi adalah merupakan transversal displacement, dan E itu modulus elastisitas, I itu inersia, dan kita tahu bahwa tadi itu slope itu kan sama dengan eh, dp per dx ya, karena ini kan bentuknya seperti segitiga itu ya, kan gini ya, ini adalah C, ini adalah Vx, dan ini adalah dx, sehingga tangan C itu kan sama dengan dv per dx. Bila C itu kecil sekali, maka tangan C itu sama dengan C itu sendiri, sehingga persamaannya ini dapat diketahui gitu. Dan eh, tadi dari sini
kita tahu bahwa teman-teman itu ya, sehingga eh, kita tahu bahwa tadi itu K pelengkungan itu adalah sama dengan separuh sama dengan momen bagi EI. Ya, ini juga sama dengan eh, D kuadrat V per DE kuadrat. Ini persamaan ini ya. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa D kuadrat V per DE kuadrat itu sama dengan momen bagi EI. Nih, ya. Eh, karena sehingga dapat kita tulis bahwa momen itu kan sama dengan D kuadrat V per DE kuadrat kalikan dengan EI. Sehingga bila kita substitusikan tadi bahwa eh, dV dm per dx itu kan sama dengan V ya, berarti kan gitu ya. Sehingga eh, dan W X ya itu kan sama dengan minus dV per dx ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa Wx ini adalah sama dengan ini. Ya, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ini ya, ini tuh dm per dx itu kan sama dengan d kali dx, m itu kan sama dengan EI d kuadrat V per dx kuadrat ya. Bila ini kita integralkan adalah sama dengan Wx ini Q itu sama dengan Wx tadi. dV per dx itu sama dengan karena V-nya itu adalah ini, maka kita tahu bahwa Q atau Wx ini sama dengan Wx ya, itu sama dengan EI D pangkat 4 atau dan shear force itu adalah EI D pangkat 3 V sedangkan momen itu adalah D kuadrat V per dx ya. Kemudian bagaimana kita menentukan persamaan beam elemen ya. Langkahnya sama seperti pada penurunan persamaan bar elemen ya. Kita pilih tipe elemennya, kita memilih displacement functionnya, kemudian kita mendefinisikan hubungan antara strain dengan displacement, stress strain, menurunkan persamaan elemen matrik dan persamaan elemen beam ya. Kemudian global elemen matrik dan persamaan elemennya. Nah, kita menghitung parameter-parameternya. Jadi pertama kita pilih tipe elemennya. Ini kan elemen beam ya, di mana terdiri dari dua derajat kebebasan di titik nodal yang kiri, nodal satu, dan dua derajat kebebasan pada nodal kanan. Ya, kemudian kita memilih persamaan displacement
function karena displacement-nya kan dalam arah sumbu Y ya, D1 Y dan D2 Y ya, di mana displacement-nya itu harus merupakan persamaan polinomial yang eh, tingkat 4. Jadi kita asumsikan persamaan displacement-nya itu, jadi tiap-tiap nodalnya itu akan mengikuti persamaan ini. Ya, ya kita asumsikan persamaannya ini. Ya, kemudian dari persamaan ini eh, juga, dan tadi kita tahu bahwa rotasi itu besarnya adalah dv per dx. Jadi turunan pertama dari rotasi ini eh, kita bisa menghitung displacement pada. Jadi dari dari elemen tadi ini kan satu ya, nodal satu, nodal dua kan gitu ya. Eh, 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 kenapa ya? Ya, udahlah. Ini nodal satu, nodal dua tadi kan. Satu, dua. Ya, ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Kan gitu. Panjangnya L ya. Jadi pada noda satu akan ada kayak F1 positif arahnya sumbu Y dan displacement satu arahnya sumbu Y. Serta ada eh, rotasi satu dan momen pada noda satu. Ya, dan besarnya gaya dalam arah gaya gesernya itu, rotasi itu dinyatakan dengan persamaan ini kan. Ini persamaan rotasi. Jadi pada saat di sini adalah saat X sama dengan nol. Saat X sama dengan nol, V akan ketemu sama dengan A4. Ini kalau X-nya nol, berapapun kali nol, nol. X-nya nol kali berapapun kali nol, nol. Hingga V gaya geser pada X sama dengan nol adalah sama dengan D1Y dan nilainya adalah A4. Sedangkan besarnya rotasi, turunan pertama dari fungsi polinomial dengan derajat 4 ini, bila X-nya nol, ini bila turunannya adalah eh, dV per dx, itu turunannya kan apa? 3 A1 X kuadrat ditambah dengan 2 A2 X ditambah dengan A3 ya. Turunan ini saat X sama dengan nol, maka eh, rotasinya sama dengan A3 ya. Nih ya. Dan demikian pula bila X-nya sama dengan L, karena panjangnya batangnya elemen ini adalah L, saat X sama dengan L, maka gaya gesernya akan sama dengan ini. Sedangkan pada eh, rotasinya akan ketemu 3 A1 L kuadrat plus 2 A2 L kuadrat plus A3. Ya. Maka bila A1 ini kita dari persamaan-persamaan ini, nilai A1 itu dapat kita temukan nilainya ini. A2 adalah ini, A3 itu C1, ini A3, A2, ini A1, dan
3. A4 sama dengan ini A4 ya. Jadi persamaan polinomialnya, displacement-nya adalah jadi bentuk seperti ini. Dan dapat kita tulis dalam bentuk shape function n kali d ini. Atau dalam bentuk matrik kita tuliskan jadi seperti ini ya. Di mana D itu adalah D1X, C1, D2Y, dan C2. Sedangkan N terdiri dari N1, N2, N3, dan N4. Di mana N1 itu akan kita peroleh nilainya sama dengan ini. N2 ini, dan ini. Ini diperoleh dengan menguraikan nilai A1, A2, dan A3 ya. Kemudian hubungan antara regangan dengan displacement. Regangan adalah merupakan perubahan displacement perpanjang mula-mula kan gitu. Maka dapat kita simpulkan U displacementnya adalah minus Y D kuadrat V per DE kuadrat. Ya. Dan dapat kita, karena rotasi adalah dV per dx, maka dapat kita regangannya itu DU-nya adalah ini, maka per dx, maka dapat kita uraikan menjadi ini. Regangannya dalam arah sumbu X. Sehingga pada besarnya momen itu adalah samaan ini. Sesuai dengan tadi itu ya. Nilainya adalah ini. Pada tiap-tiap nodal. Sesuai classical beam theory tadi ya. Yang menghubungkan antara eh, displacement dalam arah transversal dengan momen dan displacement dalam arah dengan shear force. Ini adalah shear force dan ini adalah momen pada tiap nodalnya. Ya. Jadi kalau kita uraikan eh, gaya pada gaya positif pada nodal satu itu akan sama dengan V ini F1Y ini ya, F1Y sama dengan V, nah, sama dengan EI D kuadrat V DE kuadrat. Karena di nodal satu adalah X sama dengan 0, maka saat V 0 akan diperoleh persamaan ini. Dan saat besarnya momen, kalau kita perhatikan ya, konvensi tandanya ini adalah bentuk umum dari beam elemen, ini adalah bentuk umum dari beam dengan eh, beam theory ya, classical beam theory. Classical beam theory kan pada nodal satu positif itu bila momennya searah jarum jam, sedangkan momen pada nodal satu pada beam elemen dia positif bila berlawanan arah jarum jam, sehingga pada nodal satu hubungannya seperti ini, M1 itu sama dengan minus M ini dengan ini M1 ini hubungannya adalah seperti ini ya. Ini nilai, karena kita tahu momen itu EI D kuadrat Y V Vx per D E kuadrat, di mana untuk posisi nodal satu adalah X sama dengan 0, akan kita peroleh EI per nilainya akan seperti ini ya. Dari VD tadi ya. Kemudian pada nodal 2 yaitu X sama dengan L ya. Gayanya itu kalau positif pada bentuk beam elemen itu arahnya kan ke atas ya.
panahnya kan ke atas. Sedangkan pada classical beam theory positif bila arahnya ke bawah nilai V-nya ya. Sehingga hubungannya adalah ini F2Y itu sama dengan minus V. Nilainya adalah EI D pangkat 3 V X per D X kuadrat dengan X sama dengan L. Sehingga bila kita selesaikan turunan ketiganya akan menghasilkan ini. Demikian pula dengan momennya. Momen pada M2 model 2 itu searahan positif itu bila arahnya berlawanan arah jarum jam. Jadi seperti ini. Hingga bila kita selesaikan pada X sama dengan L akan kita peroleh untuk ini. Bila persamaan ini kita tulis dalam bentuk matrik, nah, dapat kita tulis menjadi sini. Ini adalah gaya-gayanya F1Y, M1Y, F2Y, M2 itu sama dengan EI per L pangkat 3 dikalikan dengan konstanta ini masing-masing ini 6, 6L, minus 12, 6L. 12, ya, 6L, minus 12, 6L. Pada momen adalah 6L, kemudian ada 6L, ada 4L kuadrat, ada minus 6L, ya, 2L kuadrat, ya, kemudian pada baris F2Y, pada gaya gesernya ada minus 12, minus 12, ada minus 6L, ya, kemudian ada 12, 12, ada minus 6L, ya, kemudian ada ini 6L, 4L kuadrat, dan 6L, minus 6L, dan 4L kuadrat. Ya. Dan konstanta lainnya ada D1Y, ada C, rotasi pada model 1, D2Y, dan ada C2. Ya, ini adalah pos, pos. Ini adalah uh, matrik kekakuan beam, sedangkan ini adalah displacement. Ya, jadi matrik kekakuan batang beam, matrik kekakuan elemen beam adalah dapat kita tulis seperti ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada pertanyaan. Ya, masih bingung ya. Ini ada contoh soalnya.
Jadi katakanlah ada sebuah bim, batang bim, ya, aduh, apa ya? Ada sebuah batang bim, gitu ya. Hmm, Satu, dua, gitu ya. Modal satu, nol dua, y, x, gitu. Panjangnya 100 in, bila sama dengan 36 PSI, kemudian momen inersianya adalah 100 in pangkat 4, maka matrik kekakuan dari batang bim tersebut adalah ya ini E kali I bagi dengan panjangnya pangkat 3 kalikan dengan 12, 6L minus 12, 6L, 6L, 4L kuadrat minus 6L, 2L kuadrat minus 12 minus 6L, 12 minus 6L, 6L, 2L kuadrat minus 6L, 4L kuadrat. Tinggal kita masukkan nilai E-nya, nilai I-nya, ini adalah L-nya, ya. Akan kita ketahui nilai matrik kekakuan dari elemen BIM. Itu contoh satu, contohkan contoh lainnya ini bila dua batang BIM, seperti pada elemen bar kemarin, kita cari dulu matrik kekakuan dari tiap-tiap elemen, kemudian kita kombinasi batang pertama dan batang kedua. Gitu. Caranya sama, tolong nanti Anda coba lagi, kerjakan lagi ya contoh soalnya ini, supaya Anda paham. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum, bingung. Ya, memang seperti itu. Ya, oke lah.